Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam hari ini tanggal 19 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Biarpun kita seringkali banyak salah, tapi Tuhan bisa baik. Dia mau supaya kita senantiasa berharap dan andalkan Tuhan. Jangan pernah menggunakan kekuatan sendiri, jangan pernah menggunakan akal sendiri, tapi berharaplah kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia satu-satunya Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 37. Ada kuasa di dalam darah Yesus, di dalam nama Yesus. Sebab kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 45. Yesus usir roh jahat. Ada kuasa oleh darah Yesus, oleh kuasa Tuhan. Dia dahsyat dan ajaib. Amin. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Lalu ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin. Haleluya. Iblis jalan berzina mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Mau kau jadi lepaskan dan bersih, darahnya domba berkuasa. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Datanglah pada Yesus Tuhanmu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berseru, darahnya domba berkuasa. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Amin. Dalam Matius 28 ayat 18, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Haleluya. Ada kuasa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan
segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Haleluya. Nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Yesus sungguh dahsyat, ajaib. Haleluya. Ada kuasa dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Yang sakit sembuh, yang datang segala macam persoalan ada kemenangan dalam nama Yesus. Nama yang hebat berkuasa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku Bapa, pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Fokus kami kepada firman-Mu. Ampuni semua dosaku, semua salah khilafku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari dan malam yang diberkati Tuhan, siapkan hatiku untuk terima firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan pelihara hidup kita sampai Selasa malam hari ini, tanggal 19 Maret 2024. Bersyukur kepada Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus ya. Oleh itu kita tidak pernah jauh dari Tuhan, karena Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Firman Allah katakan Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dahsyat saudara. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Terpujilah Bapa kita Yesus. Asal kita mau ada di dalam Tuhan, ada di dalam firman-Nya. Seringkali manusia punya banyak masalah, tidak ada jalan keluar, padahal dia orang Kristen. Karena apa? Hidupnya selalu di luar firman. Atau kadang-kadang inkonsisten. Kadang-kadang dalam firman, kadang-kadang tidak dalam firman. Tidak konsisten. Pada prinsip manusia itu banyak yang tidak konsisten. Tidak setia, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Oleh itu melalui firman-firman yang selalu kita baca dengar, supaya membangun kehidupan kita, supaya makin dewasa kita, makin cinta Tuhan, makin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Standarnya hidup, ikutilah firman Tuhan. Jangan neko-neko, jalan lurus saudara. Ya, saya minta ampun sama Tuhan kalau seringkali kita menggunakan pikiran kita, seringkali kita bimbang dan ragu, khawatir. Minta ampun sama Tuhan. Bangkai pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, supaya kita tidak dikacaukan oleh dunia ini, tidak dikacaukan oleh pikiran kita. Makanya apapun yang kita lakukan, mari kita banyak berdoa, tanya selalu kepada Tuhan ya. Seringkali kita bertindak karena dewe, tidak tanya Tuhan. Seringkali kita bertindak menurut pikiran logika kita yang salah, tidak tanya sama Tuhan. Dunia hati ini bisa bikin kacau. Ada pepatah berkatakan kan, the greatest enemy is in ourselves. Musuh terbesar itu dalam diri kita. Seringkali kita menggunakan pikiran logika yang kelihatannya rasional, kelihatannya sehat, justru itu menyesatkan saudara. Maka pentingnya itu kita sendiri harus selalu dekat dengan Tuhan ya. Amin. Mari saya membaca firman Tuhan, Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Roh siapa itu? Roh iblis itu saudara. Karena kita mengenal 3 roh. Roh Tuhan, roh kita sendiri, dan roh iblis. Nah, kita kalau nggak ada roh Tuhan, roh manusia bisa diganggu roh iblis. Buktinya siapa? Saul ya, dimasukin oleh iblis kalau kita baca di dalam 1 Samuel ya. Tapi kita semua seperti Yudas Iskariot juga, iblis masuk ke dalam hati Yudas Iskariot. Kalau seorang tidak dekat dengan Tuhan, iblis bisa masuk. Karena iblis berkata, firman Allah berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan, siapa yang bisa diganggu. Iblis lihat itu. Maka pentingnya kita minta pagar ilahi, supaya kita tidak ada celah, tapi senantiasa kita ada tudung ilahi, ada pagar kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mau baca ayat 37. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Yang pertama, orang datang berbondong-bondong menemui Yesus. Ini menjadi kekuatan buat kita. Mari kita semangat, kita mau selalu cari Tuhan, supaya Yesus jawaban kita ya. Ayat 38, seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, Guru,
Aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Apa yang terjadi, saudara? Di sini kita lihat ayat 39. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus sambil menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Wah, saudara ini. Jadi satu-satunya anak ini ibu datang, ya. Katanya diganggu oleh roh siapa? Pasti roh iblis. Digonjang-goncangkan, saudara, ya, sampai mulutnya berbusa, ya. Dan roh iblis itu selalu menyiksa, saudara, ya. Coba kita baca lagi 40. Dan aku telah meminta kepada murid-muridnya supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, ini salah, saudara, ya. Jadi kita tidak boleh minta kepada kesembuhan siapapun kepada manusia. Ini orang ini salah. Aku telah meminta kepada murid-muridmu. Salah. Berarti pengharapan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Ya, kalau kepada manusia, ini akibatnya. Coba kita lihat berikutnya. Maka kata Yesus, hai muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Nah, mereka tidak dapat, gagal. Karena berharap pada manusia. Saya bukan Tuhan, saya manusia. Saya tidak bisa menyembuhkannya. Tidak punya kuasa apapun kita manusia. Kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Maka dikatakan sana, mereka tidak dapat. Ya, murid-murid tidak ada kuasa untuk musuh setan. Mana berani, saudara? Ya, kita tidak berani lawan setan tanpa kuasa Tuhan. Kita bisa berani karena ada kuasa Tuhan. Ya, kita tidak boleh sombong, ya. Sesama manusia aja kita tidak berani, ya. Apalagi melawan roh iblis. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, siapapun kita akan tampil lebih dari pemenang. Siapa lawannya kalau Tuhan pembela kita? Rom 8 ayat 31. Tapi kita tidak boleh sombong. Kita harus justru rendah hati. Minta memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Ya, terus berikutnya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari. Oh, saudara. Jadi karena mereka berharap kepada manusia, ya, berarti tidak punya iman. Di sini kita belajar supaya jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Seperti di dalam Yesaya, saya mau baca. Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan. Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Coba saya, manusia nafas, ya. Gak ada nafas, mati, tidak bisa apa-apa, sudah. Ya, kalau Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya, Tuhan tidak akan mati sampai bakal Yesus mati pada hari ketiga, bangkit, sudah, dan naik ke surga, akan datang kembali. Dan firman Allah tadi dikatakan Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi surga ada di dalam tangan Tuhan. Ya, waktu di sini kita bisa belajar. Yang pertama, berharap kepada Tuhan, ya. Yang pertama, mari kita datang kepada Yesus. Kita berbondong-bondong, ada kerinduan kita datang kepada Yesus. Dan kedua, kita jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia akan sia-sia. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuk kepada orang yang hatinya jauh dari Tuhan, yang mengharapkan pada kekuatan sendiri, ya, tidak berkenan itu sama Tuhan, terkutuk sama Tuhan. Bukti ini, ada seorang ini sia-sia. Dia kecewa karena dia berharap salah pilih, salah pengharapan. Harusnya berharap andalkan Tuhan, tapi dia berharap karena murid-muridnya gagal, saudara. Tapi kata Yesus, ya, karena kamu kurang tidak percaya. Tapi melalui sini firman Allah belajar supaya kita andalkan percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terus berikutnya, ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-gancangnya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikan kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Oh, amin. Berarti di dalam Yesus ada kebesaran Allah, karena dia memang Allah. Dalam 1 Yohanes 5:20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oh, mantap kita. Di sini firman Allah mengajar kita supaya kita pertama, mari, orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Artinya kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Kita mau datang terus kepada Tuhan. Terus kedua, jangan pernah mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, mari kita punya iman kepada Yesus. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Oh, dahsyat. Ternyata kalau kita dengan iman kepada Tuhan, ternyata ada kebesaran Tuhan. Dinyatakan Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Dia sanggup melakukan segala sesuatu
Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Terus berikutnya sampai 45 saya mau baca 43b. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia itu Yesus. Dikatakan anak manusia, Yesus tidak bicara dirinya sendiri. Maksudnya gini, Yesus tidak berkata, aku ini akan diserahkan oleh manusia. Tidak, tapi dia ngomong anak manusia. Ya, di situ luar biasa statement dari Tuhan. Ya, karena kalau bicara aku, berarti Tuhan sudah sombong, tapi Tuhan bilang anak manusia. Ya, anak manusia. Memang kalau anak manusia ketemu manusia bisa, tapi dalam diri Yesus ada keilahian. Maka dikatakan ini rahasia. Statement dari Tuhan selalu penuh dengan rahasia kerajaan Allah. Anak manusia memang bisa diserahkan ke dalam tangan manusia, karena memang anak manusia, saudara. Kayak saya anak manusia, saya kan anak manusia, bisa manusia. Tapi kalau bicara Allah tidak bisa. Di sini punya kandungan makna yang dalam dari Yesus, luar biasa. Ya, membuktikan Tuhan itu dia Tuhan, dia luar biasa, dia Allah yang layak kita puji dan sembah. Ayat 45 yang terakhir, mereka tidak mengerti perkataan itu sebab arti yang tersembunyi bagaimana. Tidak mengerti, saudara. Ya, ini kenapa? Kan dia bingung siapa anak manusia. Ya, manusia akan diserahkan kepada manusia. Di sini saya katakan ada rahasia tentang Tuhan. Ya, di dalam Ulangan 29 ayat 29 banyak yang kita alami itu rahasia-rahasia Allah, saudara. Ya, karena untuk kemurahan Tuhan, kalau kita bisa mengerti akan firman Allah, itu suatu kemurahan Tuhan, dan kita bisa cinta Tuhan dengan setia. Itu anugerah Tuhan, ya. Terus berikutnya, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Memang jelas kita tanpa pimpin Roh Kudus, termasuk saya, termasuk para hamba Tuhan, kalau tidak minta pimpin Roh Kudus untuk menerjemahkan, untuk menyampaikan berita firman Allah, tidak mampu, karena suara saya ini suara manusia. Tapi saya minta Tuhan, bila apa yang saya katakan itu firman dari Tuhan, karena adalah firman Allah. Di dalamnya ada kandungan rahasia tentang kerajaan Allah. Mari kita belajar melalui firman Allah yang sudah kita dengar malam hari ini. Yang pertama, mari kita mau andalkan Tuhan. Kita mau butuh Yesus. Kita rindu sama Tuhan. Dan harus kita percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Dan yang terakhir, bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dia dahsyat dan ajaib. Dia katakan nanti akan diserahkan. Tetapi Yesus berkata pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan ternyata Yesus sudah mendeklarasikan dan sudah membuktikan Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu. Pada hari ketiga dia naik ke surga. Saat ini Yesus di surga akan datang kembali menjemput Bapak Ibu Saudara semua yang percaya dan cinta Yesus. Mari, kalau di antara Bapak Ibu ada yang sakit, ada masalah, datang kepada Yesus, percaya. Firman Allah katakan tadi dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan Tuhan. Ternyata dalam pujian ini ada kuasa dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Ada kuasa dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Amin, haleluya. Ada kuasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Gantungkanlah diri kita hanya kepada Tuhan Yesus. Pengharapan, sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Yesus satu-satunya Tuhan yang maha besar, yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Dan percaya
hanya di dalam Dia ada jalan keluar. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.